berdiri. Sikap. Berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Salam sejahtera. Apa kabar hari ini? Sehat, kuat, mantap, luar biasa. Puji Tuhan. SMK Katolik Tanpa Rasa Delima. Yes, yes, yes. Sekolah ramah anak. Anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Berdiri sikap, satu lagu nasional, satu nusa satu bangsa. Jaga Magda. Kita belah bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih. Silakan duduk. Perhatikan pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan materi yang akan kedepannya menjadi satu mata pelajaran pilihan, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Tulis dulu hari tanggal, silakan tulis hari tanggal. Artificial intelligence itu kecerdasan buatan. Kalian pernah nonton di TikTok atau kalian pernah melihat suatu aplikasi yang seakan-akan itu seperti binatang berbicara? Pernah melihat? Pernah enggak? Di HP kalian ada enggak? Pernah enggak buka itu? Misalnya seorang nenek-nenek terus berbicara seperti anak muda, atau bayi yang langsung berdiri dan mengatakan sesuatu yang seperti orang dewasa. Pernah enggak? Apakah itu hal yang sebenarnya? Ya. Itu dibuat oleh siapa? Itu dibuat oleh siapa? Manusia. Nah, itulah yang dinamakan apa? Kecerdasan buatan, ya. Jadi mengenal konsep kecerdasan buatan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, setelah selesai pembelajaran diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis AI dan perkembangannya. Artificial intelligence, jadi jenis-jenis artificial intelligence dan perkembangannya. Yang ketiga, memahami cara kerja AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengevaluasi dampak positif dan negatif AI bagi masyarakat. Yang kelima, menganalisis aplikasi AI di berbagai bidang. Yang pertama, pengertian apa? Kecerdasan artifisial. Coba ucapkan 1, 2, 3. Artificial intelligence. Ulang 1, 2, 3. Ini sudah bahasa Inggris ini. 1, 2, 3. Artificial intelligence. Jadi yang pertama kalian memahami dulu
kecerdasan buatan. Yang kedua, bagaimana kalian mengidentifikasi jenis-jenis kecerdasan buatan dan perkembangannya. Ibu lanjut. Nah, ini konsep kecerdasan buatan. Misalkan robot. Yang di kanan adalah apa? Otak manusia. Nah, untuk membuat dalam robot tersebut pasti ada alat yang dikendalikan oleh siapa? Manusia. Yang membuat siapa? Manusia. Terus, nah, di dalam komputer itu, yang di dalam robot itu pasti ada satu alat. Terus di dalam itu boleh mengoperasikan tentang bagaimana belajar, memecahkan masalah dan beradaptasi. Contoh yang paling mudah. Ini apa? Pernah nggak lihat guru begini? Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Pernah nggak? Tiap pagi guru apa? Absen dengan apa? Scan wajah. Dia ada suatu alat di dalam alat itu. Kalau mau pikir ini juga laptop ini ada alat di dalamnya untuk boleh kita membuka aplikasi-aplikasi yang di dalam tuh. Jadi ini untuk kecerdasan buatan itu dia ada alat yang dipakai dalam ada komputer yang dipakai dalam robot tersebut. Langsung coba perhatikan. Pernahkah kalian sama dengan yang ibu lakukan tadi? Pernah buka WA? Pernah cari sesuatu lewat WA? Apa namanya? Meta apa? Meta AI. Meta AI. Nah, ini kecerdasan buatan manusia. Misalnya kamu mencari harmoni. Ada nggak tipe penjelasan? Ada. Anak balita kalau mencari YouTube, apakah mereka sudah tahu membaca atau belum? Belum. Apa yang dilakukan kalau mencari permainan yang mereka lakukan apa? Bicara melalui apa? Google. Misalnya, seperti ini kan? Berita terkini hari ini muncul nggak? Jadi apakah hal seperti ini kalian sudah lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Anak balita saja sudah melakukan. Jadi sekarang kalian ada pertanyaan, apakah handphone atau komputer itu pintar seperti manusia? Seperti manusia atau melebihi? Tergantung ya. Tergantung siapa yang apa mengoperasikan. Ya. Kalau sama dengan oma-oma, dia tahu nggak main medsos? Tetapi kalau kalian tahu nggak main medsos? Ya, tergantung siapa yang mengoperasikan. Jadi kecerdasan buatan itu dibuat oleh siapa? Manusia. Dijalankan oleh apa? Mesin atau apa? Komputer. Apa itu kecerdasan artifisial? Kelihatannya berpikir enggak ini? Kelihatannya berpikir. Jadi perangkat komputer itu, perangkat lunak komputer itu seakan-akan mampu menganalisa setiap perkataan, setiap apa yang diminta oleh manusia. Artinya apa yang diminta oleh penggunanya, maka itu yang akan yang muncul pada alat tersebut, misalnya pada handphone. Lanjut. Nah, perhatikan, apa bedanya kecerdasan buatan dengan program komputer biasa? Kalian pernah lihat kalkulator? Coba ketik 5 kali 25.
Sudah? Dapat lihat hasilnya? Ketik dulu apa? Sama dengan. Jadi ada instruksi enggak? Ada. Coba gunakan di yang sudah masuk kecerdasan artifisial atau aplikasi yang siswa sudah kenal seperti aplikasi apa? Untuk mencari jawaban. Misalnya apa? Apa? Meta AI. Apa lagi? Cici. Apa yang kita katakan dalam bahasa Indonesia langsung apa? Langsung tertranslate ke dalam bahasa Inggris. Ya, itulah kecerdasan. Mana lebih canggih? Program biasa atau kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan. Jadi boleh tulis ini program biasa itu hanya mengikuti instruksi. Sama dengan tadi Ibu katakan bahwa yang pertama kalau 5 kali 25 ketik dulu 5, baru ketik tanda kali, baru ketik apa? 25, baru ketik sama dengan. Tetapi beda dengan kecerdasan buatan itu hanya dengan kata-kata dia langsung apa? Boleh memberikan jawaban dan lebih luas jawabannya tersebut. Manfaat AI. Mengapa AI itu penting untuk masa depan? Jadi coba perhatikan mengapa kecerdasan buatan itu penting untuk masa depan. Yang pertama, bisa apa? Membantu apa? Di bidang apa? Kesehatan. Membantu manusia di bidang kesehatan. Misalnya, jauh dari dokter. Misalnya kita sakit mah. Terus kita cari apa? Obat apa? Obat mah. Langsung keluar enggak? Langsung. Membantu enggak itu? Membantu. Ya. Terus apa lagi? Dalam bidang pendidikan, menjadi asisten pribadi dari siswa. Karena siswa, ada satu contoh di kelas 7, Ibu memberikan ujian, kuis tentang aljabar. Pertama, menuliskan bentuk aljabar. Yang kedua, menyatakan bentuk aljabar. Akan apa? Memudahkan siswa untuk memahami suatu apa? Pelajaran. Memahami apa? Suatu pelajaran. Jadi itu untuk siswa. Juga transportasi. Pernah kamu mencari suatu lokasi? Nah, apa namanya itu? Apa? Google apa? Google Maps, ya. Jadi memudahkan manusia untuk mencari suatu lokasi, ya. Jadi itu yang ketiga, yang terakhir apa? Di rumah. Apa? Contoh siswa. Tahu nggak apa yang memudahkan pekerjaan di rumah? Pernah kamu lihat film termasuk di kali menyala? Pernah nggak? Nah, ya. Jadi banyak hal yang dalam kecerdasan buatan ini kedepannya akan sangat membantu apa? Memudahkan tugas apa? Tugas sehari-hari manusia. Kecerdasan buatan itu adalah suatu teknologi canggih, tetapi juga alat bantu manusia untuk membuat hidup lebih cepat dan aman. Silakan, boleh tulis. Itu akan masuk untuk tujuan pembelajaran berikutnya. Aktivitas siswa. Coba baca dulu. Kita kasih 5 menit, 2 menit. Tantangan siswa. Kecerdasan artifisial ini sama berburu, scavenger hunt. Ini permainan berburu harta karun yang kamu cari seperti contoh yang di lingkungan ini. Pertama, gunakan buku catatan untuk mencatat, jelajahi, pencari di internet. Setiap bisa sebawa HP itu, atau nanti bentuk kelompok, terus menemukan contoh AI dan catat aplikasinya apa,
akan berikan reward apresiasi. Ibu tanya, paham ini? Paham ini? Nah, silakan bertanya kalau belum paham. Mencari apa? Silakan kalian cari sebanyak-banyaknya aplikasi. Nama aplikasinya, terus aplikasi apa itu, beri waktu 10 menit ya. Silakan. Setelah itu baru ibu akan tanya siapa yang paling banyak mendapat. Satu tebak kelompok langsung tempel saya. Jangan berhubungan. Kalau satu tugas, supaya keterangan HP-nya ada berapa? Nah, yang paling banyak. Nomor berapa? Nomor 1, 4, 5. Pertama, fungsi membantu tugas harian. Kedua, research, fungsi mesin pencarian sumber belajar. Bagaimana kita berpikir untuk menguraikan masalah tersebut? Nah, di sini dekomposisinya yang pertama, masalah yang besar itu kita buat bagian-bagian menjadi bagian yang kecil. Setelah itu kita akan menyelesaikannya dengan lebih mudah. Deklarasi pertama, 1, 2, 3. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadapi tugas atau masalah yang terasa besar, rumit, atau membingungkan. Misalnya, bayangkan kamu diminta membuat kue ulang tahun yang besar, bertingkat, dan dihias cantik. Apa yang kamu lakukan pertama kali? Apakah langsung memasukkan semua bahan ke dalam oven? Tentu tidak. Kamu pasti membaginya menjadi langkah-langkah kecil, menyiapkan bahan, mencampur adonan, memanggang, membuat krim, dan menghias. Nah, proses seperti ini disebut dekomposisi. Jadi kesimpulannya adalah apa? Dekomposisi itu adalah apa? Penampilan berpikir yang sangat berguna, bukan hanya yang komputer, tapi juga dalam kehidupan nyata, dengan belajar mengurangi masalah menjadi bagian kecil, kamu akan lebih mudah menemukan solusi, merasa lebih percaya diri, dan siap menghadapi tantangan apapun, besar atau kecil. Perintah pertama apa? Apa yang kamu lakukan pertama kalau mau berani? Bangun. Terus setelah bangun? Itu kunci. Setelah bangun apa? Ya, tulis. Silakan tulis langkah-langkahnya. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Paham? Siap, paham. Terima kasih. Nanti untuk tatap muka berikutnya baru kita masuk dalam menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan suatu aplikasi AI. Ya? Berdiri. Sikap. Berdoa. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beri salam. Terima kasih, Bu. Salam sejahtera. Terima kasih, salam sejahtera. Silakan duduk. Senang belajar hari ini? Apakah ada yang kamu dapat dari materi ini? Ada. Menambah wawasan kamu? Menambah. Jadi kecerdasan buatan itu bermanfaat nggak bagi manusia? Bermanfaat. Bermanfaat untuk membantu kehidupan manusia yang lebih cepat dan lebih aman. Ya, terima kasih.
Nanti untuk tatap muka berikut masih ada yang akan Ibu ajarkan bagaimana membuat suatu pekerjaan lebih mudah dengan menggunakan apa? Satu, aplikasi kecerdasan